berbuat buruk sama orang lain itu kalau faktanya nanti tobat, Allah yang bisa ngelola itu. Makanya Nabi pernah senyum-senyum, pernah tertawa-tawa. Sungguh ketika Allah menghendaki rahmatnya itu semuanya indah. Yaqtulul qatil fayatubu hadza. Jadi ada orang yang saya membunuh, terus dia tobat serius. Kemudian al-maktul yang dibunuh ini masuk surga karena madlum. Qatilnya karena tobat serius juga masuk surga. Ya begitu juga di kedoliman-kedoliman yang lain. Jadi ya makanya tobat itu penting sekali. Ya taruh saja begini yang terkenal ya, contoh Wahsy itu jelas di surga karena syahid dibunuh Wahsy. Apa Hamzah? Hamzah ini jelas di surga karena matul syahidan, dibunuh secara syahid oleh Wahsy. Tapi karena Wahsy tobatnya serius, nanti juga di surga. Begitu juga keburukan-keburukan yang lain. Jadi tobat ini misalnya ada orang hartanya dicuri. Tentu yang dicuri ini kalau dia orang baik, ya mungkin secara formal lapor polisi, tapi kalau dia orang baik mungkin ridho lah, sudah itu sudah ridho kan. Berkahnya ridho, dia menjadi orang baik karena ridho diuji Allah, hartanya apa? Dicuri. Kemudian yang mencuri tobat, entah harta itu dikembalikan, entah dikasihkan masjid sebagai amalnya yang dicuri, entah apa-apa, Allah ngasih tobat orang ini. Kemudian sama-sama jadi orang baik, kemudian sama-sama di surga. Makanya itu Nabi sampai senyum-senyum, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Sama lagi, betapa rahmatnya Allah tidak terbatas. Bahkan qatil sama maktul bisa ngopi di surga bareng tadi itu. Karena ya tadi, masyhur itu. Yang paling legenda dalam sejarah Islam kan, saya pernah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah. Sebagai tobat saya akan membunuh orang yang paling dibenci Rasulullah. Singkat cerita, Wahsy ini menangi bunuh Musailamah al-Kadzdzab, orang yang ngaku-ngaku Nabi yang merusak tatanan apa? Islam. Apapun itulah, cerita-cerita apapun itu. Makanya saya sering cerita, kalau preman pasar itu tobat, bu, jangan nyapu masjid. Tobatnya tetap di pasar, yang dulu pasar gak aman karena dia, sekarang aman karena dia. Jangan tobat terus nyapu di pasar, pasar diganti suksesennya, pengganti. Itu nggak fair apa? Jadi kalau tobat itu harus seimbang dengan zaman salahnya. Zaman apa? Kayak Umar. Ketika dia kafir itu orang Islam dibikin takut. Terus ketika dia Islam, gantian orang kafir dibikin takut. Pertama dia Islam langsung marahnya Abu Jahal, awas kalau ganggu Rasulullah, ngadepin saya. Itu fair. Kenapa? Fair. Jangan tobatnya bikin orang takut, lah tobat ke masjid nyapu, yang di pasar diganti penggantinya tetap gaduh. Gak boleh, harusnya kalau lama bikin pasar takut, ya sekarang lama bikin pasar apa? Aman. Itu tobat yang apa? Seimbang. Ya kira-kira gitu ya.